Badan Sepak Bola Eropa, UEFA telah resmi menerbitkan peringkat terbaru untuk klub-klub di benua biru dengan data terupdate. Seperti dilansir Gazzetta dello Sport, lompatan besar dilakukan Inter Milan yang berada di urutan teratas di antara tim Italia dengan menyalip Juventus. Inter memantapkan diri dengan berada dalam 10 besar tim terbaik di benua Eropa setelah kampanye luar biasa di Liga Champions dengan melangkah ke final kompetisi paling elit di Eropa tersebut. Nerazzurri sukses naik 3 peringkat dengan berada di urutan ke-8 di atas Roma dan Juventus. Sementara urutan pertama dipuncaki oleh juara Liga Champions musim lalu, Manchester City sebagai tim terbaik di Eropa. Pemilik Inter Milan, Suning Group telah mengidentifikasi gelar Scudetto sebagai tujuan utama klub untuk musim depan. Menurut Gazzetta dello Sport, hierarki ditentukan untuk menambah bintang emas kedua yang akan mewakili gelar Liga ke-20 dalam sejarah klub. Meski kehilangan sejumlah pemain berpengalaman musim panas ini, namun Inter terus berusaha sebaik mungkin untuk membangun skuad yang tangguh. Romelu Lukaku, Edin Dzeko, Andre Onana dan Marcelo Brozovic semuanya telah hengkang, tetapi Labenia Mata telah mendatangkan pengganti yang kompeten. Davide Fratesi, Marcus Thuram dan Juan Cuadrado telah bergabung dengan skuad Inzaghi. Di sisi lain, Lazar Samardzic dan Yann Sommer harus menyelesaikan transfer ke Appiano Gentile sebelum akhir musim panas. Laporan menjelaskan, Suning tidak lagi memiliki sarana keuangan yang memungkinkan mereka melakukan operasi transfer besar-besaran. Meski demikian, manajemen tetap bekerja dengan cerdik untuk memberi pelatih Simone Inzaghi skuad yang solid. Oleh karena itu, Suning mengharapkan kemenangan Scudetto di akhir musim depan. Hal ini akan menjadi gelar Liga kedua untuk klub di bawah kepemilikan asal Cina tersebut dengan yang pertama terjadi pada musim 2020-2021 di bawah pelatih Antonio Conte. Namun, ini tidak berarti bahwa raksasa Italia itu akan mengabaikan komitmen mereka di kancah Eropa. Nerazzurri melangkah jauh ke final Liga Champions musim lalu sebelum kehilangan trofi dengan kekalahan 0-1 dari Manchester City. Meski demikian, mengangkat trofi Scudetto di penghujung musim depan tetap menjadi tujuan yang lebih masuk akal ketimbang menjuarai Liga Champions. Striker asal Chili, Alexis Sanchez berharap bisa kembali ke Inter Milan dan dilaporkan telah menolak tawaran dari klub Arab Saudi dan Spanyol. Menurut Corriere della Sera, Sanchez telah menolak tawaran dari Al Nassr karena ia ingin kembali ke Inter. Seperti diketahui, Sanchez meninggalkan Inter pada musim panas tahun lalu yang mengakhiri tugasnya selama 3 tahun di Giuseppe Meazza. Kemudian sang striker memutuskan pindah ke Marseille, di mana dirinya mencetak 18 gol dan 3 assist dalam 44 penampilan pada musim lalu. Pemain berusia 34 tahun itu pun mendapatkan banyak apresiasi dari para fans Marseille. Namun petualangan Sanchez bersama Marseille telah berakhir dan saat ini dirinya tersedia dengan status bebas transfer. Kesepakatan sang striker dengan raksasa Liga 1 itu telah habis pada akhir bulan Juni 2023 lalu. Laporan mencatat, Sanchez baru-baru ini menolak tawaran dari klub Spanyol dan Al Nassr, guna menunggu Inter mengajukan tawaran kontrak untuknya. Akan tetapi, Nerazzurri belum bisa bergerak hingga penjualan Joaquin Correa di musim panas ini. Inter Milan sangat berharap untuk menyelesaikan transfer kiper Bayern Munchen Yann Sommer pada hari Sabtu. Menurut FC Internews, kiper berusia 34 tahun itu adalah kandidat utama Inter sebagai kiper nomor 1 menyusul kepergian Andre Onana ke Manchester United. Nerazzurri telah mencapai kesepakatan pribadi dengan Sommer, namun mereka masih harus berjuang untuk menyelesaikan kesepakatan dengan Munchen. Inter belum mampu memecah kebuntuan dalam beberapa pekan terakhir dan mereka berharap dapat membalikkan keadaan paling cepat pada hari Sabtu. Laporan menjelaskan, kembalinya Inter dari tur pramusim dapat memungkinkan mereka mencapai titik balik dalam negosiasi. Seperti diketahui, Sommer memiliki klausul rilis dalam kontraknya senilai 6 juta euro, namun Inter berharap dapat mencapai kesepakatan dengan Munchen antara 4 hingga 5 juta euro. Laporan mencatat, Inter juga siap menebus klausul pelepasan Sommer sesuai yang diminta Munchen, jika juara Bundesliga itu tetap bertahan di angka 6 juta euro.
Gelandang Udinese, Lazar Samardzic segera menjadi pemain baru Inter Milan dan akan menjalani tes medis pada Sabtu 5 Agustus. Menurut Gazzetta dello Sport, kedua klub telah mencapai kesepakatan penuh terkait transfer Samardzic dan pemeriksaan medis akan segera dilakukan sebelum menandatangani kontrak dengan Inter. Sang pemain bahkan sudah memilih nomor punggungnya di Inter yakni 24, seperti yang ia kenakan di Udinese. Samardzic akan menjadi satu-satunya gelandang berkaki kidal di Inter, yang membuat Inzaghi memiliki kedalaman skuad berkualitas di lini tengah. Menurut laporan sebelumnya dari Gianluca Di Marzio, Samardzic bergabung ke Inter dengan status pinjaman berbayar sebesar 4 juta euro, yang disertai kewajiban pembelian sebesar 16 juta euro plus bonus 2 juta euro. Oleh karena itu, Nerazzurri akan membayar total sebesar 22 juta euro jika semua bonus diaktifkan. Dikirimnya gelandang muda Giovanni Fabian ke Udinese senilai 4 juta euro secara terpisah juga merupakan aspek kunci dari kesepakatan Samardzic. Nerazzurri memiliki opsi untuk membeli kembali Fabian dengan bayaran 12 juta euro di masa depan. Kiper Shakhtar Donetsk, Anatoly Trubin dikabarkan telah menjanjikan masa depannya ke Inter Milan, namun waktu kedatangannya masih belum pasti. Menurut Gazzetta dello Sport, Inter tidak bersedia memenuhi harga yang diminta Shakhtar untuk Trubin. Sebaliknya, Nerazzurri akan menunggu kontrak Trubin berakhir pada Juni tahun depan untuk merekrut sang kiper dengan status bebas transfer. Laporan mengklaim bahwa Trubin telah memberikan janjinya kepada Inter dengan bertekad untuk bergabung dengan raksasa Serie A tersebut, baik di musim panas ini ataupun tahun depan. Oleh karena itu, kita akan melihat apakah fakta ini akan bertahan di tengah minat lain yang datang dari Benfica untuk mencoba mengontraknya. Selain itu, strategi ini dapat menimbulkan konsekuensi yang parah bagi sang kiper. Seperti yang dilaporkan sebelumnya, Shakhtar mengancam akan mencadangkan Trubin sepanjang musim depan, jika dirinya terbukti mencapai kesepakatan untuk bergabung dengan Inter secara gratis di tahun depan. Selain Trubin, GDS juga menyebutkan daftar pemain yang sedang dipantau Inter untuk peran kiper kedua yakni Emil Audero dari Sampdoria, Andrea Consigli dari Sassuolo dan Bento Mattheus dari Atletico Paranaense. Sementara Filip Stankovic yang tampil mengesankan selama tur di Jepang, kemungkinan akan dipinjamkan ke klub lain untuk mengumpulkan pengalaman berharga. Inter Milan dan West Ham United dilaporkan akan mencapai kesepakatan penuh atas transfer Gianluca Scamacca dalam pekan depan. Nerazzurri saat ini masih bekerja dalam memperkuat beberapa lini pada musim panas ini untuk memberikan sentuhan akhir pada skuad Simone Inzaghi. Inter sedang mengalihkan perhatian mereka untuk merampungkan kepindahan Scamacca sebagai penguatan lini serang setelah pembatalan transfer Romelu Lukaku. Inter telah mengidentifikasi Scamacca sebagai profil paling cocok yang tersedia di pasar. Striker asal Italia itu menjalani kampanye pertama yang mengecewakan di London Timur, dan ingin kembali ke Italia. Menurut FC Internews, Inter akan mampu meyakinkan West Ham dengan tawaran sebesar 25 juta euro, plus tambahan 5 juta euro. Sumber tersebut meyakini jika kedua klub bisa menyelesaikan operasi pada pekan depan. Dengan dimasukkannya semua bonus, maka tawaran Inter kurang lebih akan memenuhi tuntutan The Hammer. Seperti diketahui, Scamacca sendiri telah memberikan persetujuannya untuk bergabung dengan Nerazzurri. Bek Atalanta, Mari Demiral belum memberi jawaban atas tawaran dari Fenerbahce karena ia masih berharap bisa bergabung dengan Inter di musim panas 2023. Menurut Calciomercato.com, Demiral sengaja menahan kepindahan ke Turki sambil menunggu Inter mengetuk pintu untuk meminangnya. Seperti diketahui, Demiral saat ini tidak masuk dalam proyek taktis pelatih Gian Piero Gasperini. Dalam beberapa pekan terakhir, sejumlah laporan telah mengaitkan pemain internasional Turki itu dengan kepindahan ke Inter Milan. Namun, Nerazzurri belum melakukan upaya nyata untuk memboyongnya. Laporan menjelaskan, Demiral memiliki tawaran di atas meja dari Fenerbahce yang sangat ingin memulangkannya ke Istanbul. Seperti diketahui, Demiral menghabiskan sebagian besar karir mudanya di Fenerbahce. Sang pemain juga pernah memperkuat Sporting, Sassuolo dan Juventus sebelum bergabung dengan Atalanta pada 2021.
Demiral juga memiliki pengalaman yang signifikan di level internasional dengan mewakili tim nasional senior Turki dalam 39 caps, dengan mencetak 2 gol. Oleh karena itu, masih harus dilihat berapa lama Demiral sabar menunggu tawaran dari Inter Milan. Klub Liga Premier, Arsenal hanya akan mengizinkan Takehiro Tomiyasu pergi dengan biaya transfer yang signifikan di tengah minat Inter Milan. Menurut laporan dari media Inggris The Mirror, Arsenal tidak akan mempertimbangkan untuk meminjamkan pemain asal Jepang tersebut. Tomiyasu kini masuk dalam radar Inter untuk memperkuat lini pertahanan sebagai pengganti Milan Skriniar. Keserbagunaan dan pengalamannya di Serie A menjadikannya target yang logis bagi Inter, namun kepindahannya ke Giuseppe Meazza hanya akan terwujud jika Arsenal menyetujui tawaran pinjaman. Laporan mencatat, The Gunners menentang gagasan peminjaman Tomiyasu, dan hanya menginginkan penjualan langsung dengan harga signifikan. Pasalnya, mereka telah menghabiskan lebih dari 200 juta euro untuk belanja pemain di bursa transfer musim panas ini. Oleh karena itu, prioritas Arsenal saat ini adalah menjual para pemain yang tidak diperlukan guna mengumpulkan dana segar, sehingga kecil kemungkinan mereka menyetujui kesepakatan pinjaman untuk Tomiyasu. Klub Liga Italia, Fiorentina mulai menunjukkan ketertarikan pada striker Inter Milan Joaquin Correa. Menurut FC Internews, La Viola tertarik pada Correa dan bakal memboyongnya jika Nico Gonzalez atau Jonathan Ikone pergi di musim panas 2023. Inter telah santer mengharapkan melepas Correa karena tidak pernah benar-benar memberikan pengaruh yang diharapkan sejak didatangkan dari Lazio. Namun, akan ada pertanyaan besar seputar apakah ada klub Eropa yang mau mengajukan penawaran atau tidak. Keterpurukan Correa musim lalu membuat banyak klub bertanya-tanya dan khawatir. Sejauh musim panas ini, Fenerbahce telah menunjukkan minat untuk mengontrak Correa, namun sang pemain menolak kemungkinan tersebut. Selain itu, ada beberapa laporan ketertarikan dari klub-klub di Liga Pro Arab Saudi untuk merekrut Correa. Al-Shabab khususnya dikatakan siap menebus sang striker. Tetapi menurut FCN, saat ini belum ada tawaran yang konkret. Namun di sisi lain, Fiorentina siap mengontrak Correa untuk menggantikan Nico Gonzalez atau Jonathan Ikone.